tentang fungsi dan pembuatan arus kas ya. Coba ibu-ibu buka buku pintarnya, lalu buka halaman 48 ya. Ya, Pak. Dari halaman 48 sampai halaman 53 di situ tertera kolom-kolom ataupun anggaran usaha ya. Itu ada usaha per minggu ya kan. Ya. Terus ada usaha per 2 minggu ya kan, ataupun minggu kedua, ada anggaran usaha bulanan dan juga ada anggaran usaha tahunan ya. Mungkin di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan anggaran usaha per minggu nih Bu. Nah, minggu pertama ibu pinjam uang 100.000 untuk modal awal nih Bu. Nah, di situ kan ada keterangan ya kan, ada uang masuk dan juga ada uang keluar. Nah, yang dinamakan keterangan itu nama jenisnya Bu ya, ataupun sumbernya. Nah, sedangkan uang masuk ya tadi itu, uang masuk ini dari mana sumbernya? Apakah meminjam ya kan, apakah memang uang milik kita sendiri. Nah, dan di kolom yang satunya yaitu uang keluar. Uang keluar itu bisa ditulis ya kan apabila ada pembelian Bu. Nah, contohnya di sini kan ada tuh panci kecil gitu kan. Nah, terus lap gitu. Nah, di sini tulisnya di kolom uang keluar ya. Ya, Pak. Nah, jadi setiap pemasukan itu dimasukkannya ke kolom uang masuk. Nah, setiap pembelian itu dimasukkannya ke kolom uang keluar. Nah, jadi dengan adanya sistem kas ini, ibu-ibu bisa tahu ya, tahu berapa jumlah modal awal ya kan, ataupun pinjaman. Nah, berapa pengeluaran ya kan untuk membeli bahan-bahan pokoknya. Nah, nanti apabila anggaran per minggu itu pasti ada sisa ataupun malah nombok ya, jadi bisa perinci ya. Jadi ada 3 fungsi Bu ya, ada 3 fungsi utama ataupun kegunaan ya kan dari catatan kas ini. Yang pertama yaitu menunjukkan apakah usaha memberikan keuntungan atau kerugian pada akhir minggu ya. Kita sedang bahas per minggu. Nah, poin yang kedua itu membantu melacak pemasukan yang kurang atau pengeluaran yang berlebihan. Poin ketiga, membantu mengetahui barang-barang yang paling banyak laku dan kapan, sehingga kita bisa menyiasati penjualan. Jadi jangan sampai kita membeli barang yang akhirnya tidak akan terjual. Jadi kita kejar dulu nih yang sekiranya laris apa ya kan. Nah, selanjutnya kita perlu membuat rangkuman nih Bu. Rangkuman itu ataupun tabel arus kas. Tabel arus kas itu jadi kayak kolom-kolom gitu Bu. Nah, ibu mesti rajin. Jadi persis contohnya seperti tabel yang digunakan oleh Ibu Lili ini yang tadi ditampilkan di video ya. Jadi ibu bisa tahu nih total pemasukan, total pengeluaran ya kan. Nah, tujuannya untuk apa Bu? Untuk mengetahui apakah usaha kita ini untung, apakah balik modal saja, apakah rugi. Nah, ibu nggak pengen kan kalau usahanya rugi. Nah, pasti yang namanya orang usaha nggak pengen rugi. Jadi lebih enak ibu membuat sistem catatan kas harian ataupun per minggu ya. Jadi barang modal kita berapa, terus pengeluaran kita berapa ya kan, dan juga sisanya berapa. Nah, dan untuk selanjutnya itu contoh tabel arus kas untuk usaha terdapat pada buku pintar halaman 53. Monggo Bu, dibuka Bu. Nah, halaman 53 dibuka. Mengelola keuangan usaha ya. Setelah usaha berjalan, catat seluruh uang yang masuk dan keluar. Nah,
segera sisihkan uang masuk untuk modal usaha keesokan harinya. Nah, jika hasil usaha akan digunakan untuk keperluan lain seperti keperluan keluarga, catat penggunaannya ya Bu ya, dicatat ya, supaya tidak ada selisih paham. Uang tersebut agar kita mengetahui kondisi keuangan usaha kita dengan baik. Nah, berikut adalah contoh catatan penggunaan uang usaha selama 1 bulan. Paham ya Bu? Nanti ibu-ibu jangan lupa mencobanya ya Bu ya. Nah, jadi mencoba arus kas untuk usaha. Jadi supaya kita bisa mengetahui ataupun